Sejumlah warga berusaha mengamankan seorang pria, SR, 51 tahun, yang kabur dan naik ke atap rumah kontrakannya di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku panik karena warga emosi, hendak menghakiminya karena ketahuan melakukan tindakan asusila pada anak perempuan S, 12 tahun. Lu paksa kan? Pelaku yang berusaha melarikan diri lalu menjebol plafon kontrakannya, namun diketahui warga. Usai diamankan, pelaku lalu diinterogasi dan diketahui jika aksi bejatnya dilakukan saat kondisi sepi, di mana warga tengah melaksanakan sholat Jumat. Udah kabur, udah jauh itu, nggak dari situ itu ngumpet. Karena takut ketahuan mungkin dia ngumpetnya di loteng. Tapi itu udah jauh dari rumah dia, bukan dari tempat, udah di sana. Pelaku lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk pendampingan dan kondisi mental. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ibu yang berboncengan motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di gang sempit di Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Keduanya diduga menjadi korban salah sasaran. Detik-detik aksi pelemparan bom molotov terhadap ibu dan anak yang berboncengan motor di gang sempit di kawasan Rawabadak Selatan terekam CCTV. Warga yang berada di lokasi langsung menolong korban. Ibu dan anak ini diduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang sedang duduk-duduk di lokasi kejadian. Karena pria yang diincarnya menjalin hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku. Akibat kejadian ini, korban terluka di kaki dan sepeda motornya pun rusak. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Pas lewat, pas sampai bangku itu ya, bangku yang ujung, totonya ada kayak lemparan ledakan gitu ya, bunyi ledakan di kuping kita, terus langsung api gede, langsung api gede kayak gitu. Terus apinya itu kena motor saya. Nah jadi saya kaget ya, namanya api gede gitu kan sampai kemana-mana, ya itu saya panik langsung nabrak tembok gitu, jatuh. Ibu posisi itu mau kemana, Bu? Dari rumah mau ke pasar. Anggota DPRD Sleman yang juga anak mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal, Senin malam ditahan Kejaksaan Negeri Sleman. Ia bersama ayahnya terlibat korupsi dana hibah pariwisata sebesar 10 miliar rupiah. Tanggapannya Mas, disampaikan Mas. Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan Raudi Akmal sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. Raudi juga langsung ditahan di Rutan Kelas 2A, Yogyakarta. Raudi mengaku putusan pengadilan Tipikor menyatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Sama-sama tahu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah menyampaikan bahwa tidak ada keterlibatan saya dan itu sudah disampaikan di dalam persidangan. Jadi ya kita ingin menghadapi ini dengan keadilan. Kejari Sleman menyatakan Raudi berperan melakukan pengkondisian proposal dari kelompok masyarakat sebagai penerima dana hibah. Kerugian keuangan negara dari kasus ini sebesar 10,9 miliar rupiah. Perbuatan aktif dari tersangka RA dalam pengelolaan dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman tahun 2020, yakni dengan melakukan pengkondisian proposal-proposal dari kelompok masyarakat sebagai penerima hibah dan selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati Sleman. Sementara itu, kuasa hukum Raudi Akmal mempertanyakan sikap Kejari Sleman yang tetap menahan kliennya meski baru keluar dari rumah sakit. Masa tensi 150 dikatakan sehat? Ini ada apa gitu loh? Apakah memang mau dipaksakan untuk ditahan? Di mana kami melihat pihak Kejaksaan Negeri Sleman ini menghilangkan hak asasi manusia dari klien kami. Sebelumnya, kasus dana hibah pariwisata tahun 2020 sudah menyeret mantan Bupati Sleman Sri Purnomo yang divonis hukuman 6 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Aksi bak jagoan dilakukan seorang selebgram di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku pamer senjata api usai melakukan perusakan di ruko.
Selegram Adam Denny menjadi perbincangan setelah melakukan aksi perusakan dan intimidasi di sebuah kafe di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi pengerusakan yang terekam kamera CCTV ini viral di media sosial. Menurut seorang karyawan kafe, Fadil, sebelumnya melakukan perusakan, Adam Denny datang dengan menggunakan sebuah mobil mewah. Begitu turun dari mobil, dirinya marah-marah menanyakan keberadaan pemilik kafe serta menendang sebuah tong sampah di depan kafe. Aksi Adam yang begitu emosional langsung ditenangkan oleh seorang petugas keamanan. Namun bukannya mereda, Adam Denny justru melakukan tindakan intimidasi dengan memamerkan senjata jenis airsoft gun ke petugas keamanan. Tak lama kemudian, Adam memaksa masuk ke dalam kafe sambil terus meluapkan emosinya. Di dalam ruko, sejumlah barang mengalami kerusakan akibat ulah Adam Denny. Fadil sendiri tidak mengetahui motif pelaku melakukan pengerusakan dan memamerkan senjata jenis airsoft gun tersebut. Datang ngebut-ngebut dari sana, parkir mobil dong, nanyain nama bos saya. Nah, dia marah-marah tuh nggak jelas. Tiba-tiba nendang tong sampah yang biru tadi. Nah, nggak lamaan dia maksa masuk. Pas masuk dia lempar ini bang, monjok ini, sama nyebot ini sama itu. Jadi. Kasus ini ditangani aparat Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua ibu-ibu nekat mencuri minyak goreng hingga kopi di sebuah toko grosir. Keduanya tertangkap basah memasukkan barang curian ke balik kerudung. CCTV merekam aksi dua emak-emak yang nekat mencuri 100 renteng sampo, belasan liter minyak goreng hingga kopi di kawasan toko grosir Kemiling, Bandar Lampung. Kedua pelaku IR dan juga ROS berpura-pura menjadi pembeli lalu menyembunyikan barang curiannya di balik kerudung. Kedua pelaku yang hendak kabur lalu dihadang karena sudah dipantau karyawan. Pelaku tak bisa mengelak usai barang hasil curian ditemukan. Hasil pemeriksaan, keduanya merupakan residivis kasus serupa dan sudah berulang kali melakukan pencurian. Kericuhan di kampus UBK diduga akibat mahasiswa kesal terkait dugaan Ketua BEM FH UBK yang terima sejumlah uang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Sindo Sore.